Semangat pagi. Baik, jumpa lagi dengan saya Fauzan Laya. Kali ini kita berbicara masalah pertanyaan beberapa mahasiswa di universitas, perguruan tinggi dan swasta. Ini saya baca pertanyaannya. Bang, tolong buatkan tutorial tentang bagaimana menyampaikan aspirasi kami sebagai mahasiswa dalam keadaan daring ini, karena kami banyak absen karena dosen tidak berlaku adil dalam melakukan kegiatan belajar via online dalam hal pencegahan COVID-19. Dosen memberikan waktu, contohnya jam 8.35. Pertanyaan saya di sini, Bang, dalam keadaan daring seperti ini, bukankah jaringan di berbagai tempat berbeda-beda, khususnya di tempat saya? Kita belajar daring ini berhubungan dengan jaringan. Dan biasanya, kalaupun jaringan ada, kadang lelet. Contohnya, kita telah mengikuti aturan dari dosen itu. Kita masuk Zoom jam 8.30. Bagaimana jika masih belum terhubung? Apakah ini kami salah atau bagaimana? Dan mohon pencerahan. Baik, terkait pertanyaan salah satu mahasiswa yang sedang mengambil ilmu ataupun belajar di salah satu universitas. Jadi memang pada masa saat pandemi ini banyak hal-hal yang memang ada baik, ada buruknya. Nah, khususnya dulu pertama-tama yang saya ingatkan kepada adik mahasiswa yang sedang belajar, ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya. Ingat, memang dalam hal mengejar ilmu, mengejar cita-cita tidaklah segampang yang kita bayangkan. Ya, jadi banyak tantangan, banyak rintangan. Oleh sebab itu saya pesankan ambil sisi positifnya. Nah, terkait masalah waktu yang tidak sinkron, terutama di Zoom ya. Jadi ini saya pesankan supaya menghubungi dosen itu sendiri atau bidang IT di universitas itu atau di fakultas. Nah, kenapa? Sampaikan keluh kesahnya kepada dosen ataupun kepada pimpinan perguruan tinggi atau sekolah tinggi atau kepada dekan bahwa kami ada kendala. Itu bisa disampaikan melalui surat ataupun melalui chattingan, ya, chattingan WhatsApp dan lain sebagainya. Nah, terkait masalah sinyal ataupun jaringan, sebaiknya kepada adik-adik mahasiswa carilah tempat-tempat yang memang memungkinkan ada sinyal. Nah, tadi saya dengar di sini ternyata dia di kampung ya. Ya memang kita maklumi di kampung atau di pelosok-pelosok sinyal itu memang kurang bagus. Karena tadi dia bilang kalaupun ada, ini saya baca, kalaupun jaringan ada kadang lelet. Nah, itulah kendala di kampung-kampung ataupun di pelosok-pelosok, ada sinyal atau jaringan tapi lelet. Kata bahasa kerennya Lola katanya kan, lama loading. Nah, bila mana hal itu telah ada di mahasiswa lakukan dan belum juga ada solusi, maka sebaiknya pergilah ke di mana daerah adik-adik mahasiswa belajar, sebaiknya minta supaya langsung tatap muka dengan melakukan protokol kesehatan ya. Jadi memang banyak kendala-kendala
bila mana ini belajar daring, ya. Kenapa? Ini berbicara masalah mental, mindset dalam mengembangkan wawasan. Karena kalau hanya sebatas belajar online ataupun daring, itu tidaklah sebagus bila mana langsung tatap muka. Kenapa? Karena caranya tentu sangatlah berbeda. Terutama nih bagi adik-adik mahasiswa yang mengambil jurusan hukum. Hukum itu tidaklah hanya berteori, ya. Jadi kalau dia belajar daring dan hanya sebatas via online ataupun Zoom, ini bagi mereka yang telah menyelesaikan studinya, begitu terjun ke lapangan atau ke praktek-praktek hukum yang sebenarnya mereka ini banyak yang memang ketinggalan. Kenapa? Ini masalah mindset, ini masalah wawasan, cara berpikir. Tentu argumentasi bila mana ini tatap muka langsung dengan daring sangatlah jauh ataupun sangatlah berbeda. Ini menurut saya, ya, karena ini banyak ada mahasiswa yang mengeluh, ya. Nah, di manakah daring itu cocok sebenarnya? Itu bagi mereka mahasiswa-mahasiswa yang kerja sambil kuliah, ya. Jadi daring itu cocok. Kenapa? Ini sambil kerja dan dia juga mengambil studi secara daring. Nah, jadi disitulah sebenarnya daring itu cocok. Namun karena pandemi ini, karena COVID-19, ya mau tidak mau, suka tidak suka, ya solusi yang ditempuh adalah belajar daring, ya. Nah, ini ada lagi pertanyaan yang lain. Di masa pandemi ini, perkuliahan dilakukan secara daring atau online. Dalam melakukan kegiatan daring ini, banyak sekali mahasiswa yang mendapatkan kesulitan. Baik itu kendala jaringan, HP, laptop lelet, laptopnya lelet, mungkin maksudnya sinyal, ya, maklumlah mahasiswa kan. Dan terlebih mahasiswanya yang tertinggal di daerah terpencil atau pelosok, di mana dosen telah menetapkan waktu perkuliahan daring jam 8 WIB. Jika lewat dari jam yang telah ditetapkan, dosen tersebut tidak bisa ikut kuliah daring atau disebut alfa atau dianggap tidak masuk. Sementara mahasiswa telah mengikuti aturan dari dosen tersebut, di mana mahasiswa telah masuk Zoom sebelum jam 8.30, sementara jaringan lelet maka susah terhubung. Ini bagaimana solusi, Bang? Ya, jadi seperti yang saya bilang, ini hampir mirip, ya, pertanyaan pertama dengan yang kedua ini. Ini seperti yang saya bilang tadi, itu sebenarnya lakukan pendekatan kepada dosen tersebut atau hubungi bidang IT-nya. Nah, terkait masalah sinyal ataupun karena dia tinggal di pelosok, sebaiknya hubungi pimpinan fakultas ataupun ketua program studi ataupun ketua yayasan bila mana dia sekolah tinggi, ataupun dekan bila mana dia universitas. Mintalah solusi, pasti ada solusi. Nah, jadi ini kan bukanlah keinginan daripada dosen ataupun pimpinan universitas. Ini hanya pencegahan COVID-19. Nah, oleh sebab itu, bila mana dia di pelosok, ternyata di sekolah tinggi ataupun di universitasnya juga tidak memungkinkan karena pelosok, tidak bagus sinyal ataupun jaringan, sebaiknya minta belajar tatap muka ataupun duduk bangku, langsung tatap muka dengan para dosen dengan memakai protokol kesehatan. Nah, itu solusi yang terbaik. Nah, ini pertanyaan, Bang, ini kami sudah daring dan karena terlambat absen, kami dianggap tidak hadir, sehingga dosen seakan pilih kasih terhadap mahasiswa. Nah, jadi bagi oknum dosen, nah ini mungkin adalah maksudnya oknum dosen, ya, bukan dosen. Ini oknum dosen. Nah, bila mana ada oknum dosen yang mencari-cari kesalahan daripada mahasiswa, itu sebaiknya dosen tersebut diberikan peringatan ataupun dilakukan pendekatan.
Bila mana oknum dosen tidak menghargai usulan ataupun pendapat mahasiswa itu, oknum dosen tersebut bisa dilaporkan. Nah, dilaporkan kemana? Nah, ini kan pertanyaan. Nah, bila mana oknum dosen itu tersebut melakukan kesalahan yang fatal, pertama laporkan dulu kepada pimpinan universitas, mulai daripada dekan sampai kepada rektor. Nah, jadi bila mana dia di sekolah tinggi, sekolah tinggi ilmu apalah, apakah ilmu ekonomi atau ilmu hukum, laporkan dia kepada ketua yayasan. Nah, jadi itu menurut saya. Kenapa? Di situ atau di setiap universitas ataupun di sekolah tinggi itu ada yang namanya kode etik dosen. Ya, jadi itu ada sanksinya, ada sanksi teguran secara teguran tertulis, ada teguran lisan, ada sanksi pemberhentian, ya. Jadi itu bagi oknum dosen. Nah, ini ada pertanyaan lagi, Bang. Ini kami mau bertanya, karena kami tidak masuk dan beberapa juga kan kawan kami terlambat absen, dosen tersebut menganggap kami bukan mahasiswa yang baik. Nah, jadi mungkin maksudnya adalah oknum dosen ya. Jadi pertanyaan daripada adik mahasiswa ini, mungkin mereka menyampaikan aspirasi, namun dia tidak langsung kepada dosen tersebut, dia bertanya dulu kepada saya. Nah, kebetulan saya salah satu aktivis ataupun praktisi, ya, praktisi atau advokat. Ya, mereka sharing chattingan saya sebelumnya dan kebetulan hari ini saya ada waktu. Nah, jadi saya jawab aja, bila mana hal demikian tidaklah fatal, selalu saya bilang lakukan pendekatan terlebih dahulu, ya. Ini kita itu aja terhadap jawaban itu ya. Ini ada lagi yang agak seru nih, Bang. Ini bagaimana? Nah, ini baru pas pertanyaan menurut saya. Ini bagaimana oknum dosen yang memanfaatkan karena kami tidak hadir dan dimintakan uang. Nah, jadi ini oknum dosen ini ya. Bagi oknum dosen yang mencari kesalahan daripada mahasiswa-mahasiswi dan memanfaatkan mahasiswa-mahasiswi tersebut, maka ini sebuah pelanggaran ataupun sebuah perbuatan melawan hukum, ya. Ini bisa pidana umum ataupun bisa tindak pidana korupsi, ya. Kenapa saya katakan hal demikian? Ini kan perguruan tinggi ini ada dua jenis, satu dia swasta dan satu dia negeri. Kalau negeri ini kan di bawah naungan pemerintah, ya, atau mereka adalah PNS. Nah, sementara kalau dia swasta, mereka adalah di bawah naungan yayasan, ya. Jadi yang berlaku tentu aturannya berbeda, ya. Nah, karena dia adalah berkaitan dengan uang ataupun pemerasan, ya. Ini adalah kalau dia di negeri, saya katakan penyalahgunaan kewenangan. Nah, itu dikategorikan ke tindak pidana korupsi, ya. Itu penyalahgunaan kewenangan di mana dia mengambil kesempatan itu bagi oknum dosen yang PNS. Sementara bagi dosen yang di perguruan swasta, perguruan tinggi swasta, itu adalah sebuah tindak pidana umum, yaitu melakukan pemerasan terhadap oknum mahasiswa, ya. Jadi oleh sebab itu bisa dilaporkan. Nah, sebelum juga melaporkan oknum dosen tersebut, sebaiknya dibicarakan dulu. Bila mana tidak terbendung, tidak ada solusi, maka jalan terakhir laporkan dia. Kenapa saya bilang itu adalah jalan terakhir? Bisa jadi dia melakukan itu sebagai pembelajaran kepada oknum mahasiswa. Namun itu kita juga tidak tahu ya, apakah dia mengambil uang itu dijadikan kas di fakultas ataupun di sekolah tinggi yang dijadikan untuk kepentingan para mahasiswa juga, saya tidak tahu. Nah, bila mana uang tersebut digunakan atau digunakan sebagai kebutuhan pribadi, di situ menyalahi hukum, ya. Oleh sebab itu telusuri dulu, ya.
Ini ada pertanyaan lagi. Bang, apakah kami boleh berdebat dengan dosen tersebut bila dia memberikan aturan tanpa seizin kami? Nah, jadi maksudnya di sini saya tidak tahu apa maksud dan tujuan pertanyaan ini. Intinya setiap universitas ataupun fakultas ataupun sekolah tinggi itu ada aturan tersendiri, ya, ada aturan tersendiri. Baik itu cara mengajar, ya, cara mengabdikan diri itu ada aturan tersendiri. Nah, oleh sebab itu kepada adik-adik mahasiswa sebaiknya tanya dulu aturan yang berlaku di universitas ataupun di perguruan tinggi di mana adik-adik mahasiswa belajar, ya, ataupun bila mana ingin mau berdebat itu boleh-boleh saja, ya, boleh-boleh saja, walaupun terkadang kala beda sudut pandang. Nah, jadi berdebat dalam hal ini berdebat positif, ya, jangan negatifnya. Ya, jadi dalam artian menyampaikan aspirasi. Nah, ini ada pertanyaan, Bang, ini bagaimana kami sudah melapor kepada dekan tetapi tidak ada tanggapan. Apa solusi selanjutnya? Nah, baik. Jadi bila mana saudara ataupun adik-adik mahasiswa telah melaporkan kepada pimpinan fakultas ataupun kepada pimpinan perguruan tinggi bila mana dia adalah sekolah tinggi dan sudah dilaporkan kepada ketua yayasan, maka langkah selanjutnya silakan laporkan ke Dikti, ya, dengan menguraikan berbagai kronologis, ya. Nah, kalau dia ada tindak pidananya, maka laporkanlah itu ke kantor polisi terdekat. Nah, bila mana juga belum ada solusi, maka bisa menghubungi saya biar saya memberikan masukan-masukan. Namun dalam artian karena ini adalah menyangkut keilmuan, jangan terlampau maju buat adik-adik mahasiswa, karena bagaimanapun sedikit banyaknya ilmu yang telah diberikan oleh dosen itu tidaklah bisa dinilai dengan uang, ya. Jadi apapun langkah adik-adik mahasiswa, utamakan yang terbaik, utamakan solusi. Biarlah dosen tersebut hanya sebatas pembelajaran, maka laporkannya kepada pimpinannya. Nah, jangan sampai melaporkan di luar, ya, atau eksternal. Itu menurut saya kuranglah efektif. Namun bila mana tidak terbendung, langkah tersebut juga tidak salah, ya, mencari keadilan dan kebenaran. Ini ada lagi satu pertanyaan, Bang, ini kami ada ancaman dari dosen hingga kami diancam bisa dipecat atau dikeluarkan dari perguruan tinggi. Nah, ini kan oknum dosen yang kurang baik. Nah, bila mana hal demikian benar-benar terjadi, adik-adik mahasiswa ini bisa menggugat ini, ya, bila mana ia memberhentikan tanpa prosedural ataupun tanpa kesalahan yang fatal. Karena ini berbicara masalah kerugian, adik-adik mahasiswa bisa menggugat untuk membayar ganti kerugian kepada adik-adik bila mana diberhentikan dari fakultas ataupun dari sekolah tinggi di mana adik-adik kuliah, ya. Jadi itu bisa digugat. Nah, jadi dari saya kurang lebih saya mohon maaf bila mana ada bahasa yang tidak menyenangkan. Sekali lagi saya mohon maaf dan ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya. Nah, kurang lebih yang saya katakan, bila mana belum paham atau kurang paham, bisa menghubungi saya ke nomor telepon ataupun WhatsApp 0813 65500 509. Saya sebutkan sekali lagi agar ditulis 0813 65500 509. Semangat pagi.